ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di ruangan Zoom yang berbahagia ini untuk melaksanakan kegiatan webinar Ngopi Sanger seri 2. Salawat salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa barik alaihi. Nah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ngobrolin psikologi sharing bareng pakar seri 2. Nah, perkenalkan saya Mustika Delima sebagai moderator pada acara ini. Nah, teman-teman sekalian, penggunaan media sosial merupakan sarana utama untuk menunjukkan segala aktivitas seseorang, yang mana aktivitas tersebut kebanyakan yang menyenangkan. Nah, pengaruh media sosial dan penggunaan tidak bijak akan menghasilkan rasa takut ketinggalan yang besar. FOMO, yaitu fear of missing out atau takut ketinggalan. Nah, karena adanya FOMO, maka timbullah JOMO, yaitu joy of missing out atau kegembiraan karena ketinggalan, yang merupakan kebalikan dari FOMO. Nah, karena adanya fenomena tersebut, nah pada malam hari ini kita akan mendengarkan materi dari narasumber kita tentang FOMO dan JOMO dengan tema Goodbye FOMO, Hello JOMO. Nah, webinar malam hari ini turut dihadiri oleh Ketua Prodi Psikologi Institut Agama Islam Nusa yang terhormat di Surya akan memberi pembukaan dan arahan acara pada malam hari ini. Dan kemudian narasumber kita yang sangat luar biasa, yang terhormat Ibu Syifa Fitria, BA SPSI MSc, yang merupakan salah satu dosen psikologi IAIN Langsa sekaligus sekretarisnya. Nah, untuk mendapatkan keberkahan dan kelancaran pelaksanaan webinar malam hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya adalah kata sambutan, arahan, serta pembukaan oleh Ketua Prodi Psikologi Islam IAIN Langsa yang terhormat Pak Dedi Surya MPSI, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Mengawali pertemuan pada malam hari ini, marilah kita sama-sama panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia pada malam yang berbahagia ini kita bisa bertatap maya di ruang Zoom meeting dalam rangka untuk menyegarkan pengetahuan kita terkait dengan fenomena yang ada kita di keseharian kita. Salawat dan salam marilah kita sama-sama hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai penghulu dan teladan kita dalam mengarungi kehidupan kita. Salam juga kepada para keluarga dan para sahabatnya sekalian. Semoga tercurah sehingga hingga kita sebagai umatnya hingga akhir zaman kelak. Yang kami muliakan Bapak Ibu para peserta webinar, mahasiswa, siswi yang telah berhadir di ruangan maya ini. Ini adalah kegiatan berseri kedua. Pada seri sebelumnya kita telah menghadirkan kajian mengenai generasi strawberry, dan pada malam ini kita akan mencoba untuk menjawab fenomena yang ada di tengah itu, FOMO. Bapak Ibu, para hadirin peserta webinar yang mungkin mendengarkan webinar kami sebelumnya bisa mengecek di laman channel YouTube kami Psikologi Islam.
Kami mohon doa dari para peserta sekalian, semoga kami konsisten mengedukasi masyarakat, menghadirkan kajian-kajian yang bermanfaat, tentunya yang berkaitan dengan psikologi. Memberikan informasi yang terpercaya langsung dari para pakarnya, mengcounter disinformasi di era di mana informasi dengan mudahnya kita dapatkan dari mana saja, namun perlu kita cross-check kembali kebenarannya. Bapak, Ibu, adik-adik, para peserta seminar di malam yang berbahagia ini, perkembangan sarana komunikasi digital memberikan dampak yang cukup besar ya, bagi kehidupan masyarakat dewasa saat ini. Kita dengan mudahnya bisa mendapatkan informasi dari berbagai sumber, bahkan saat ini informasi itu bisa saja diantarkan langsung di hadapan kita. Meskipun kadang-kadang kita tidak merasa memerlukan informasi itu. Dengan berbagai platform media sosial, sebut saja Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok sebagai media yang belakangan ini sangat viral, seseorang kini dengan mudah bisa mengikuti informasi terkini, bahkan informasi secara real time. Nah, kemudahan ini kemudian membuat sebagian orang terkadang merasa khawatir, takut, bahkan cemas untuk informasi. Update katanya, kurang update. Nah, pada malam ini Ibu Syifa Fitria MSc akan mengulas ini dalam kajian psikologi modern dikenal dengan istilah fear of missing out. Ya, Ibu Syifa Fitria ini adalah lulusan program Master's Psychology dari Universitas Leiden Belanda, yang saat ini sebagai seorang dosen juga kita amanahkan sebagai sekretaris program studi psikologi Islam. Saya yakin dan percaya bahwa beliau akan banyak memberikan informasi mengenai fenomena FOMO dan JOMO ini ya. Terakhir, sebelum saya menutup sambutan ini, kami juga menginfokan kepada adik-adik kelas 3 yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang kuliah, yang tertarik dengan psikologi, atau Bapak Ibu yang memiliki anak atau keluarga yang ingin mendalami psikologi, terutama psikologi Islam, jalur SPAN PTKIN atau jalur undangan ini diperpanjang hingga tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Manfaatkan jalur ini, bagikan informasi ini kepada keluarga dan rekan-rekan sekalian, sehingga informasi ini bisa tersebar luas dan bisa memanfaatkan jalur SPAN PTKIN ini dengan maksimal. Mari kita buka kegiatan ini dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadhiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga kegiatan pada malam hari ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar Ngopi Sanger seri kedua ini resmi saya buka. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Bapak telah memberikan sambutan, arahan, serta pembukaan webinar Ngopi Sanger seri 2 pada malam hari ini. Nah, acara selanjutnya penyampaian materi yang bertemakan Goodbye FOMO, Hello JOMO yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang sangat luar biasa, Ibu Syifa Fitria BA SPSI MSc. Halo Ibu Syifa, apa kabar Bu? Halo, moderator kita hari ini Mustika. Alhamdulillah baik. Mustika apa kabar? Alhamdulillah sehat juga Bu. Oke. Nah, sebelum Ibu Syifa menjelaskan tentang pembahasan kita pada malam hari ini, nanti untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan kirim pertanyaannya di kolom chat. Nah, nanti pertanyaan terpilih akan dijawab langsung oleh narasumber kita. Nah, kemudian kepada Ibu Syifa, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu
Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan hari ini masih terus memberikan kita nikmat ya, sehingga kita bisa berkumpul di sini melalui media Zoom. Salawat bersalam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, yang semoga nantinya di hari akhir kita akan mendapatkan syafaat dari beliau ya. Baik, yang saya hormati hari ini Bapak Ketua Prodi Psikologi Islam, Bapak Dedi Surya MPC, dan kemudian Ketua HMJ Psikologi Islam, dan kemudian juga beserta anggotanya ya, dan juga peserta seminar hari ini yang berhadir ya. Alhamdulillah hari ini saya diberikan kesempatan untuk sharing-sharing ya terkait dengan saya izin share screen ya. Saya share. Baik, kelihatan ya? Oke. Berarti saja oke. Ya. Nah, ya hari ini saya diberikan kesempatan untuk sharing-sharing ya terkait dengan FOMO versus JOMO ya ini ya. Jadi seperti yang mungkin adik-adik ya semuanya atau peserta hari ini mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu ya. Ya, jadi kita semua mungkin apalagi yang muda-muda nih ya, biasanya update dengan kata-kata singkatan yang terbaru. Saya pas research terkait dengan judul ini tuh banyak sekali kata-kata baru yang keluar ya, FOMO, JOMO, apa tadi ada FOBO, ada kan KOYOLO udah lama gitu ya. Kemudian ada juga yang baru saya lihat tuh ROMO ya, relief of missing out ya. Jadi begitu banyak ya hal-hal yang baru yang mungkin ada orang yang bisa keep update dengan hal itu, tapi ada juga yang tidak ya. Mungkin itu relevan dengan judul hari ini, itu fear of missing out dan juga JOMO ya, joy of missing out. Jadi mungkin kita bakalan bahas dulu FOMO ya, karena kan seperti yang sudah disampaikan tadi ya, ketika orang FOMO kemudian terbitlah JOMO gitu ya. Jadi yang diketahui duluan itu adalah FOMO ya. Ya, jadi mungkin kalau kita balik lagi ke sejarahnya ya atau ke latar belakangnya terkait dengan FOMO ini tuh dikaitkan dengan sosial media kok di zaman sekarang ya. Namun mungkin kalau zaman dulu ada juga yang seperti ini namun tidak ketara ya. Karena kalau dulu memang ngikutin perkembangan ya itu mungkin tidak melalui sosial media, mungkin lebih kepada mouth to mouth atau melalui televisi ataupun melalui koran mungkin ya. Nah, kalau zaman sekarang tuh dengan perkembangan teknologi kita tuh semuanya pakai yang namanya sosial media ya. Mungkin perubahannya yang mungkin nggak bisa disebutkan satu persatu, mulai dulu mungkin Facebook, kemudian Twitter ya, kemudian sekarang kita punya IG, kita punya TikTok dan seterusnya ya. Yang jujur saya pun TikTok nggak punya banyak ya. Jadi saya memilih sosial media yang saya gunakan. Nah, jadi ketika orang mulai menggunakan sosial media, dia akan itu terus-terus ya kegiatannya melalui handphone ya. Jadi sosial media terus-terusan menggunakan sosial media. Dan muncul FOMO ini. Dan nanti ketika kita baca terkait dengan isinya ya, FOMO ini akan selalu dikaitkan dengan yang namanya sosial media. Jadi dia itu kayak lingkaran ya, lingkaran terus. Kita nggak tahu yang duluan itu FOMO ataukah yang duluan itu sosial media duluan ya. Tapi dia akan terus melingkar ya ketika seorang menggunakan sosial media terlalu banyak, kemudian dia akan FOMO. Ketika dia FOMO, dia akan terus menggunakan sosial media, terus merasa FOMO, terus biasanya itu kayak lingkaran setan gitu ya. Kenapa ya? Karena berujungnya ke hal yang negatif ya. Karena bisa dilihat di sini
penelitian menunjukkan orang yang terdeteksi FOMO itu biasanya penggunaan sosial media bermasalah bisa jadi yang berlebihan atau menggunakan sosial media itu untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan fungsinya. Jadi kalau definisinya ya bisa kita di internet ya, tapi FOMO itu terkait dari takutan jalan out. Jadi orang dengan takutan itu beraktivitas dan muncul perasaan cemas dan takut ya, dia mengikuti berita tren sesuatu yang banyak bisa Mohon maaf ya teman-teman semuanya, ini narasumber kita ada gangguan sinyal sebentar. Oke, udah balik ya saya ya. Tiba-tiba keluar ya sinyalnya ini kayaknya. Oke, saya lanjutin ya sampai ke sini tadi. Yap, ya. Jadi perasaan cemas yang timbul ketika seseorang itu tertinggal dari hal-hal yang update tadi, tren yang dia dapatkan dari sosial media ya, karena sosial media itu perubahannya sangat cepat ya, di mana orang terus update ya, update setiap menit, setiap detik gitu ya, update terus. Jadi ketika dia tidak melihat update itu, dia tidak mengikuti muncul itu ya, jadi dia tuh merasa cemas ya. Kemudian muncul rasa takut akan tertinggal untuk memiliki atau melakukan atau menghadiri ya tren tadi ya. Rasa di sini juga bisa dibaca rasa takut ini mengacu pada perasaan atau persepsi bahwa orang lain itu bersenang-senang menjalani kehidupan yang lebih baik atau mengalami hal-hal yang lebih baik. Jadi maksud kata di sini adalah kita tuh takut. Karena ketika kita melihat sosial media itu biasanya kita melihat yang indah-indah aja gitu ya. Jadi ketika mungkin orang pergi jalan-jalan, kok kita tuh nggak kemana-mana ya, di rumah doang ya, dia tiap hari perasaan update-nya ke coffee shop mulu misalnya gitu ya, atau dia jalan-jalan mulu keluar kota ya kan, tapi saya tuh di sini-sini aja gitu ya. Jadi rasa takut akan tertinggal, terus kita tuh mulai mempertanyakan, apakah saya baik-baik saja ya kan? Apakah saya itu di track yang benar ya? Karena kok orang lain tuh maju terus ya, tapi kok saya tuh di sini-sini aja gitu ya. Jadi kita tuh di sini FOMO itu juga terkait dengan kita tuh membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain ya. Karena tadi kita lebih fokus kepada hal yang terjadi di sosial media, which is sesuatu yang tidak nyata ya. Jadi disinilah muncul tadi ya penggunaan sosial media yang tidak sehat gitu ya. Ketika kita terus pengen ngecek gitu ya, orang ngapain sih ya? Ya bisa dilihat di sini ya ada contohnya ini ya yang saya ketik satu persatu tadi ya ini ya terkait dengan FOMO ya. Jadi ketika kita pakai sosial media itu bentuk FOMO-nya tuh banyak sekali. Lebih kepada FOMO itu bisa kita kaitkan dengan impulsif juga sebenarnya ya. Jadi kayak misalnya sekarang mungkin lagi ngetren sepeda listrik ya, kita lihat mungkin orang nanti update di sosial media, ya kan goes pakai sepeda listrik mungkin ya. Dulu pas zaman corona tuh awal ya, pada goes semua pakai sepeda lipat ya. Kemudian kita melihat itu loh, kok semua orang udah punya sepeda lipat nih, saya harus beli juga nih ya. Padahal mungkin dalam kenyataan dia nggak butuh ya kan sepeda lipat itu, dia nggak punya uang. Nah, dia udah punya sepeda biasa, tapi karena tadi trennya sepeda lipat harus beli juga. Nah, sekarang ada nih sepeda listrik, ya kan? Terus ada juga misalnya tiba-tiba teman update, dia bikin mungkin
acara ulang tahun gitu ya. Kita lihat terus kok semua datang nih ya kan, cuman saya nggak diundang. Terus kita mempertanyakan, ya, question ourselves, kok saya nggak diundang, kok cuma yang ini undang, kenapa ya, ya gitu ya, mulai membandingkan. Kemudian ada juga nih biasanya yang saya juga lihat tadi ya, terkait dengan mahasiswa baru misalnya ya. Jadi kalau udah masuk kampus tuh kayak takut ketinggalan, jadi semuanya ikut UKM, unit kegiatan mahasiswa ya, harus ikut UKM semua karena dia takut tertinggal terkait dengan hal-hal yang update di kampus gitu, padahal dia masih punya tugas yang harus menjadi prioritas ya kan. Kemudian ini mungkin ada juga yang tugas belum selesai, tapi diajakin nongkrong ya, takut nanti pas update nggak ada dianya di situ, nanti kan ketinggalan, ya kan, tidak masuk ke dalam momen di dalam foto itu, ya ada juga yang gitu. Kemudian sekarang juga banyak banget terkait dengan kalau di TikTok ya, saya nggak tahu ya, saya kebetulan nggak pakai TikTok ya. Kalau di Instagram kadang tuh ada tuh kayak misalnya template-template terbaru atau mungkin jadi kalau misalnya ada yang bikin, kita tuh harus bikin juga, misalnya seperti itu. Jadi kayak bukan terpaksa, kayak tadi ketakutan ya, ketakutan akan tertinggal dari sesuatu yang update. Jadi takutnya nanti, oh kok dia nggak update-update, nih orang mungkin mulai membandingkan ya, mungkin kayak ini orang kemana aja, ya ataukah mungkin takutnya dianggap buruk sama temennya, nah, seperti itu ya. Jadi fear of missing out ini ya lebih kepada hal yang negatif ya. Jadi kita ingin selalu update, padahal mungkin kondisi keuangan itu tidak memungkinkan atau kondisi diri tidak memungkinkan, baik kesehatan, dompet dan lain-lain ya. Nah, mungkin familiar ya teman-teman semua ya terkait dengan hal ini, karena saya mungkin ini agak bias ya, tapi saya yakin kita semua pengguna sosial media ya kan, jadi kita terus update-nya. Jadi apa sih gejala FOMO ini? Ya mungkin ada yang mau ngecek ya kan, tapi self diagnose itu tidak diperbolehkan ya. Tapi mungkin bisa untuk melihat ya apakah kita tuh termasuk FOMO atau tidak. Tapi kalau misalnya lanjutannya bisa dicek ke yang lebih profesional ya. Tapi contoh gejala dari FOMO itu salah satunya adalah selalu ngecek gadgetnya. Mungkin bisa kita cek apakah kita harus terus-terusan megang HP ya, bangun tidur megang HP ya, pas mau tidur pun pegang HP, ngapa-ngapain harus pegang HP. Padahal kadang yang dilihat tuh itu aja. Ya, mungkin yang di-scroll hanya Instagram aja atau mungkin WA status aja gitu ya. Kemudian selalu ingin tahu kehidupan orang lain. Jadi keponya maksimal banget nih, ya kan? Pengen tahu ini orang ngapain ya? Cek ya kan? Karena tadi kita ingin kalau fear of missing out ini juga ada kayak keinginan untuk membandingkan apakah hidup kita lebih senang, ya kan? Apakah hidup orang lain lebih senang. Kemudian selalu ingin update berita terbaru. Ya, berita terbaru ini bukan hanya berita ya, tapi tren terbaru. Ya, misalnya makanan apa yang lagi update sekarang, atau tadi ya terkait dengan kendaraan misalnya, ataukah artis lagu apa yang paling ngehit zaman sekarang misalnya seperti itu ya. Kemudian salah satu lagi adalah terlalu peduli ya, lebih peduli ke media sosial daripada dengan dunia nyata. Jadi bisa dilihat mungkin ketika mungkin kita bersama orang lain ya, daripada kita ngomong sama orang yang di dunia nyata ya, kita itu lebih ya, atau individu itu lebih fokus kepada HP-nya. Itu gejala dari FOMO. Oke. Nah, siapa saja yang bisa FOMO? Ternyata FOMO ini ya bukan hanya anak muda aja, atau mungkin sekarang ya Gen Z atau ya atau mungkin nanti Gen Alpha gitu ya, enggak ya. Jadi semua ya, semua itu bisa terkena FOMO ya. Mulai dari mungkin kakek-kakek, ya nenek-nenek ya. Jadi semua gender umur tuh bisa kena FOMO ya, tergantung ya, tapi balik lagi yang bisa menggunakan sosial media lebih tepatnya ya. Tapi semuanya bisa kena FOMO. Contohnya misalnya kepada saya tadi ada baca juga terkait dengan ibu-ibu misalnya ya. Kalau kita bilang kan ibu-ibu mungkin nggak sering lihat handphone mungkin ya, tapi mereka juga ada indikasi terkena FOMO ya, mereka mau update misalnya sekarang tuh jilbab yang terbaru yang baru keluar apa ya, motifnya tuh apa ya. Bahkan pada ibu-ibu yang
sudah punya anak pun bisa, tapi mungkin FOMO-nya lebih kepada misalnya baju bayi apa yang baru keluar, misalnya gitu ya, kayak merek baju apa nih yang lagi ngetren sekarang yang dia harus punya juga, yang dia tidak mau tertinggal. Nah, padahal mungkin baju anaknya udah banyak sekali, misalnya gitu. Kemudian, jadi semua bisa FOMO ya, fear of missing out. Kemudian dampak FOMO ya. Jadi FOMO ini dampaknya sangat kalau dalam penelitian yang menunjukkan bahwa dampak dari FOMO ini negatif ya, lebih kepada negatif daripada positifnya seperti itu ya. Jadi FOMO itu bisa menjadi sesuatu yang sangat bermasalah, yang bisa berakhir kepada anxiety ya, kecemasan ya, gangguan kecemasan, dia tidak bisa tidur karena tadi sangat fokus kepada pencapaiannya tadi ya, dia harus mengikuti tren, tidak mau tertinggal berita sehingga dia tidak tidur. Kemudian lack of concentration, jadi dia tidak fokus. Misalnya pas lagi mungkin proses pembelajaran atau pas lagi bekerja gitu ya, tidak konsentrasi, tapi malah fokus kepada mikirin nih HP tadi apa ya update terbaru ya, tadi udah lihat belum ya, misalnya seperti itu. Kemudian dependence on social to generate gratification. Nah ini maksudnya itu adalah dia itu memiliki ketergantungan terhadap sosial media untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain, mendapatkan kesenangan, nah, seperti itu ya. Jadi dia tidak lagi mendapatkan kesenangan dari dunia nyata. Nah, ini juga tadi sudah saya sampaikan bahwa karena dia tadi terus membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain ya. Jadi FOMO itu orang yang FOMO ya memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih rendah ya, karena tadi dia terus-terusan buka handphonenya, dan memang penelitian juga menunjukkan bahwa orang yang menggunakan gadget itu secara berlebihan ya, itu kepuasan hidupnya lebih rendah karena dia terus membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Nah, kemudian selain itu juga dapat memicu munculnya masalah finansial ya. Jadi seorang rela mengeluarkan biaya yang besar demi tetap up to date supaya nggak ketinggalan zaman. Ya, semua itu kan butuh biaya ya kan. Misalnya tadi pengen punya sepeda supaya bisa update, atau mungkin handphone baru mungkin ya ada keluaran komputer baru nih, ya kan harus ganti ya. Kayak cuman HP saya aja nih yang tertinggal nih, kayaknya harus ngikutin misalnya gitu ya. Tapi kan itu kan butuh biaya seperti itu. Ya padahal kita tidak butuh ya. Jadi tidak mementingkan kebutuhan, tapi hanya mementingkan keinginan, sehingga muncul masalah finansial ya. Kemudian saya juga tidak menyebutkan di sini, tapi sebenarnya ada juga akibat terhadap interaksi sosialnya ya. Karena tadi dia sangat fokus kepada penggunaan media sosial, penggunaan handphone ya, sehingga dia meneglect ya, itu membiarkan kehidupannya di dunia nyata. Jadi daripada dia ngobrol sama teman-teman di sekitarnya, dia malah lebih memilih kepada bermain dengan sosial media tadi ya, sehingga tadi biasanya hubungannya dengan orang lain tuh akan semakin memburuk ya di dunia nyata. Nah, jadi know-how-nya gimana ya, gimana caranya kita itu supaya nggak FOMO ya. Jadi bisa yang pertama itu journaling. Jadi journaling itu mungkin terkait dengan kita tuh kayak menulis diary gitu ya. Kita mencatat apa yang kita lakukan hari ini ya. Lebih kepada menulis ya keinginan kita. Jadi journaling itu menuangkan apa yang ada di pikiran kita ke dalam bentuk tulisan, sehingga di sini akan membentuk rasa syukur seperti itu ya. Ketika kita melihat sesuatu ya, daripada di kepala aja gitu mentally ya, ketika kita melihat sesuatu secara fisik itu biasanya lebih terlihat ya, bahwa oh ternyata banyak sekali sesuatu yang bisa kita syukuri ya, daripada kita membandingkan hidup dengan orang lain misalnya gitu ya. Jadi bisa dimulai dengan journaling ya. Kemudian fokus pada diri kita ya. Tadi kalau kita ngomongin FOMO itu lebih kepada fokus kepada tren, fokus kepada kehidupan orang lain. Jadi gimana supaya nggak FOMO, fokus kepada diri kita sendiri ya.
cari tahu kita itu kira-kira goalnya tuh maunya apa. Sehingga ketika kita tadi muncul keadaan-keadaan yang bikin kita FOMO, kita akan berpikir bahwa apa sih goal kita dalam hidup? Apakah goal kita itu sama dengan yang kita lihat itu, ya kan? Apakah hal yang akan kita lakukan ini atau mengikuti tren itu akan membantu kita itu mencapai goal yang kita inginkan, misalnya seperti itu. Ya. Jadi fokus pada diri kita, kemudian cintai diri kita apa adanya gitu ya, love yourself for who you are. Bahwa semua manusia itu punya kelebihan dan kekurangan, tidak bisa dibanding-bandingkan gitu ya. Jadi jangan membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain ya. Tidak ada orang yang mencintai diri kita kalau kita tuh nggak mencintai diri kita sendiri, seperti itu ya. Jadi itu bisa membantu kita nanti supaya tidak FOMO. Jadi karena kita fokus kepada kesenangan kita, apa yang membuat kita enjoy, apa membuat kita merasa dicintai, seperti itu. Kemudian find your hobby ya. Jadi biasanya memang ya kalau orang udah FOMO ya, orang yang udah ketergantungan sosial media, biasanya kegiatannya tuh nggak ada yang lain selain main handphone. Jadi salah satu caranya adalah untuk menggantikan kegiatan bermain handphone tadi dengan sesuatu yang baru. Ini mungkin kalau misalnya kita balik lagi ke teori, ini jatuhnya ke teori ke solution focus therapy ya. Jadi ada namanya solution focus therapy untuk mencari solusi dengan menggantikan perilaku yang bermasalah tadi dengan suatu perilaku yang baru yang diinginkan. Jadi in case and FOMO ini bisa kita gantikan dengan perilaku yang baru, yaitu dengan mencari hobi ya. Jadi daripada buang waktu ya bermain handphone sama kehidupan orang lain, update dengan tren yang nggak tahu di mana, lebih baik kita mencari hobi ya yang lebih bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Nah, ini yang paling penting ya, batasi penggunaan gadget ya, dan mungkin ini agak sulit juga ya, karena mau nggak mau gadget itu adalah sekarang menjadi bagian dari diri kita. Ya nggak sih, mau ngapa-ngapain semuanya pakai HP. Sekarang mau bayar pun pakai HP ya. Mungkin ntar lagi KTP pun ada di HP gitu ya. Jadi namun mungkin balik lagi kepada penggunaan gadget ini lebih kepada tujuan dari penggunaan gadget itu ya, daripada kita scrolling ke TikTok berjam-jam ya ataupun Instagram berjam-jam ya, lebih baik tadi balik ke melakukan hobi-hobi kayak olahraga, main bola dan lainnya. Jadi batasi penggunaan gadget. Ini juga bisa dimulai dengan mungkin yang namanya social media detox ya. Ada pernah dengar mungkin social media detox ya. Jadi kita tuh tidak menggunakan sosial media dalam beberapa waktu yang ditentukan. Mungkin mulai dari seminggu sekali ya, mungkin setiap hari Minggu no sosial media, no gadget kecuali buat telepon ya atau WA misalnya seperti itu ya. Jadi bisa dimulai dari peraturan yang kita tetapkan untuk diri kita sendiri. Nah, jadi batasi penggunaan gadget. Kemudian bisa juga ya kalau misalnya di handphone sekarang udah canggih ya, bisa kita gunakan dengan screen time ya. Jadi kita membatasi waktu penggunaan HP kita dalam sehari, misalnya cukup 4 jam sampai 5 jam ya. Mungkin nanti bisa lihat penelitian ya, berapa jam sih ya kan waktu yang disarankan untuk bermain gadget. Kemudian seek a real connection with real people instead of virtual ya. Jadi cobalah ya, daripada fokus kepada sesuatu yang di handphone yang virtual ya, marilah kita fokus kepada dunia nyata. Nah, seperti itu ya. Jadi daripada ngobrol lewat handphone ya, mending ngomong langsung yang face to face ya. Jadi ini juga sebenarnya balik ke teori ke mindfulness ya. Jadi marilah kita hidup pada momen yang sekarang. Karena kalau misalnya di handphone itu biasanya momennya either momen yang sudah lampau atau momen yang akan datang seperti itu ya. Jadi marilah kita fokus kepada yang zaman sekarang, yang maksudnya di masa sekarang ya, mindfulness. Jadi fokus pada apa yang dikerjakan daripada sesuatu yang tidak terlihat seperti itu. Ya, jadi mungkin sekarang kalau bisa ketemu teman, bisa mulai yuk taruh gadgetnya ya, terus kita ngobrol-ngobrol. Karena mungkin bisa kita lihat ya sekarang kalau misalnya di tempat-tempat keramaian, di mana memang orang-orang semuanya
menundukkan kepala gitu ya, membungkuk kepala tapi bukan beribadah gitu ya, tapi mereka malah bermain gadget seperti itu ya. Jadi bisa dimulai dari sesuatu yang ini memang sesuatu yang klise tapi kok ya biasanya tidak ada yang mau memulai ya, sehingga tadi gaya bermain handphone itu tidak akan hilang. Nah, kemudian setelah FOMO ya tadi ya, goodbye FOMO terbitlah JOMO ya. Ya apa sih JOMO itu? Nah, bisa dilihat mungkin ya kalau kita lihat gambar-gambarnya ya. Kalau FOMO tuh orang tuh terpenjara di dalam handphonenya sendiri. Ya, dia akan fokus kepada handphonenya. Nah, kalau orang yang JOMO ini dari katanya aja joy of missing out ya. Jadi dia akan menikmati ketika dia itu tertinggal gitu ya. Jadi walaupun diikuti update terbaru, ya tidak menggunakan pakaian-pakaian yang lagi ngetren sekarang, ya tidak main game yang lagi ngetren sekarang, ya, tapi dia akan merasa tetap senang, ya. Senang di sini bukan senang tertinggal gitu ya, tapi maksudnya lebih kepada mereka itu fokus kepada apa yang bisa dilakukan saat itu daripada mereka itu berpikir tentang hal-hal yang tadi dia miss ya. Dia memang sudah tertinggal, jadi tidak fokus ke situ, jadi fokus kepada apa yang sudah dia dapatkan gitu ya, fokus pada dirinya sendiri ya. Jadi merujuk pada kegiatan ya, tidak terlibat dalam kegiatan yang terkait dengan update gitu ya, yang up to date ya, namun dia itu lebih fokus kepada apa yang dilakukan pada saat itu ya. Jadi tidak ada sosial media ya, tidak ada sumber hiburan lainnya yang berkaitan dengan sosial media ya. Jadi JOMO itu kalau misalnya dalam Islam tuh kayak qanaah gitu ya. Jadi penekanan pada rasa cukup terhadap apa yang sudah kita punya ya. Jadi kita tidak memikirkan bahwa kita maksudnya nggak punya itu ya nggak apa-apa ya, karena kita sudah punya yang lain misalnya seperti itu ya. Kayak misalnya contohnya tadi terkait dengan sepeda. Nggak punya sepeda listrik ya nggak apa-apa, karena kita sudah punya sepeda yang biasa, misalnya seperti itu ya. Jadi fokus terkait dengan apa yang sudah dipunya. Ya. Jadi merasa cukup, merasa puas diri ya dengan kehidupannya sendiri, sehingga tidak akan fokus lagi terhadap apa yang dimiliki orang lain. Nah, ya. Jadi cukup fokus pada diri sendiri. Jadi sebenarnya balik lagi tadi ya ke tips yang sudah disampaikan tadi ya, sebenarnya kalau misalnya kita melakukan tips tadi ya atau know-how tadi itu akan menjembatani kita kepada yang namanya JOMO ya. Jadi gimana caranya supaya kita bisa menjadi seorang yang JOMO ya, how to be a JOMO person ya. Yang pertama ya, ketahui apa yang kamu mau dan fokus ya. Apa goal kita? Nah, mungkin bisa ngeset goalnya jangan goal jangka pendek, langsung goal jangka panjang dan juga goal jangka pendek ya. Jadi ketika kita punya goal jangka panjang ya, kita akan ada goal-goal kecil ya yang akan mengantarkan kita supaya bisa mencapai goal tersebut. Ya. Jadi ketika kita nanti ada tren terbaru ya, ada hal-hal yang merasa kita FOMO, kita tinggal ngecek apakah memang ini kita butuhkan untuk mencapai goal tadi atau ini cuman sekedar keinginan aja ya. Atau ya. Jadi goal itu menjadi sangat penting ya. Ketika kita punya goal ya, kita punya arah kita mau kemana, sehingga kita tidak akan berbelok-belok ke jalan yang tidak akan mengantarkan kita ke goal kita tadi. Seperti mungkin di FOMO itu ya kan banyak sekali godaannya ya yang membuat kita tuh untuk supaya kita tuh nggak FOMO ya, jadi kita melakukan itu, ternyata itu tidak mengantarkan kita ke goal yang kita mau. Ya. Kemudian ya baik lagi ya kurangi penggunaan media sosial ya. Jadi gunakanlah media sosial dengan tepat. Namun baik lagi ke psikologi, ya, baik lagi ke kata kunci ya dalam psikologi itu ada ya, jangan terlalu berlebihan dan juga jangan terlalu kekurangan. Ya. Jadi tidak selamanya FOMO itu tidak baik. Ada juga kok FOMO-FOMO yang membuat kita mungkin menjadi orang yang lebih baik lagi seperti itu.
ya. Kemudian tidak selamanya JOMO itu baik juga gitu ya. Ada hal-hal yang memang kita itu tidak boleh enjoy ketika kita missing out on something, misalnya dalam keilmuan ya. Mungkin kalau misalnya dalam hal psikologi gitu ya, kalau misalnya kita missing out on new terapi teknik gitu kan seharusnya kita nggak enjoy terhadap itu ya. Jadi baik lagi ya ke fleksibilitas ya. Kita itu apabila kita tuh memiliki mental yang sehat, kita akan tahu kata-kata cukup ya. Maksudnya kapan kita harus FOMO, kapan kita tidak harus FOMO. Nah, seperti itu ya. Jadi kita tahu menempatkan diri kita pada saat situasi tertentu ya, kita tahu bisa menempatkan diri kita dengan baik ya, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu kekurangan ya, berada di tengah-tengah ya. Tapi marilah kita belajar bahwa it's okay kalau misalnya kita itu tidak invited, kalau misalnya kita itu tidak ikutin tren, kalau misalnya kita itu tidak tadi invited, ikutin tren, ataupun kita itu apa ya satu lagi? Saya lupa. Oke, sorry ya. It's okay kalau misalnya kita tuh tidak mengikuti tren, kalau misalnya kita itu tidak diundang, ataupun kita itu missing on something ya, 3 itu ya. Jadi nggak apa-apa ya, yang penting merasa cukup dengan apa yang kita miliki sekarang. Baik, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Lebih kurang saya mohon maaf karena sesungguhnya saya juga manusia yang terus belajar ya. Marilah kita sama-sama sharing habis ini ya moderatornya, seharusnya ada sesi tanya jawab. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ibu Syifa yang telah memaparkan pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu Goodbye FOMO, Hello JOMO. Nah, ini udah ada satu pertanyaan nih, Bu. Jadi pertanyaannya dari Rizka Amanda Mita Putri. Yang pertanyaannya, apakah anak di bawah umur bisa mengalami FOMO dikarenakan faktor orang tua zaman sekarang yang tidak suka ribet? Apakah FOMO menimbulkan dampak terhadap tumbuh kembang psikologi anak? Bagaimana cara orang tua mengantisipasi anak agar tidak mengalami FOMO? Untuk Ibu mungkin bisa langsung dijawab, Bu, pertanyaan dari Rizka. Baik ya, terima kasih pada Rizka Amanda Mita Putri ya yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Baik, apakah anak di bawah umur bisa mengalami FOMO? Ya, di bawah umur nih maksudnya di bawah 12 tahun apa gimana ya? Di bawah umur dewasa gitu ya. Jadi saya anggap aja anak SD, boleh ya? Rizka ya. Nah, Rizkanya, ya. Oke, bisa ya, bisa saja terkena FOMO ya. Jadi sebenarnya kalau kita baca mungkin di sini FOMO lebih kepada sosial media sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita kembali lagi sebenarnya tren itu tidak hanya tadi yang saya sampaikan, tren itu tidak hanya terkait dengan sosial media. Nah, contoh ya, saya yang paling contoh itu lato-lato deh sekarang. Ya, lato-lato tren nggak sih sekarang? Ya. Dan ada anak-anak yang mungkin ngerengek sama orang tuanya, dia minta lato-lato juga. Ya, supaya dia itu nggak ketinggalan sama teman-temannya. Dia juga pengen punya. Jadi bisa aja anak di bawah umur itu mengalami FOMO, ya kan? Nah, dikarenakan faktor orang tua zaman sekarang tidak suka ribet, apakah FOMO menimbulkan dampak terhadap tumbuh kembang anak? Ya, ini jadi sebenarnya tergantung ya orang tua zaman sekarang yang tidak suka ribet ini sebenarnya saya kurang nangkep nih maksudnya apa ya Rizka ya yang dimaksudkan. Namun FOMO itu bisa bukan dampak ya jelas ya karena tadi dia mengalami ketakutan ya. Ketakutan yang berkepanjangan ya itu bisa saja mengganggu psikologis seseorang ya. Tadi mungkin udah baca ya bahwa kalau misalnya anak FOMO itu bisa tadi mengalami gangguan kecemasan ya ataukah ketakutan mungkin yang tidak beralasan, fobia mungkin ya, fobia. Kemudian apalagi tadi ya yang sudah dibikin di slide ya kemudian interaksi sosialnya salah satunya ya. Jadi tumbuh kembangnya terkait dengan sosialnya ya.
itu biasanya akan terganggu juga, ya kan, FOMO karena dia ketakutan tadi. Karena emosi ya. Kemudian bagaimana cara orang tua mengantisipasi anak agar tidak mengalami FOMO ya. Nah, kalau misalnya terkait dengan anak di bawah umur, sebenarnya yang satu penting sekali untuk ditanamkan itu adalah menanamkan rasa percaya diri ya. Bahwa kita harus nyampaikan pada mereka, mengafirmasi pada mereka bahwa mereka itu sudah hebat, ya mereka itu sudah baik apa adanya, misalnya gitu ya. Jadi tidak perlu ya anak itu harus mengikuti ya perkembangan ya kan, untuk supaya dia itu bisa diterima masyarakat, bahwa si anak ini akan diterima apapun kondisi dia. Nah, jadi kita tuh harus meningkatkan rasa percaya diri ya, yang bisa dilakukan melalui afirmasi positif ya, bahwa it's okay tadi ya, it's okay kalau misalnya ketinggalan, it's okay kalau misalnya kamu nggak punya misalnya lato-lato misalnya gitu, kamu bisa minjem ataukah kamu masih punya mainan yang lain, nah, misalnya seperti itu ya. Tapi memberi pengertian kepada anak memang akan sulit ya. Satu karena bahasa ya, karena bahasa yang kita gunakan dengan anak di bawah umur jelas berbeda dengan bahasa yang kita gunakan pada misalnya kayak kalian ya, atau mungkin pada bapak-bapak, ibu-ibu yang berhadir pada hari ini ya, itu akan berbeda ya. Jadi itu satu tips yang bisa saya berikan ya. Jadi memberikan afirmasi positif kepada anak untuk meningkatkan kepercayaan diri si anak ya, bahwa it's okay kalau misalnya dia itu tidak sama ya, tidak sama dengan teman-temannya seperti itu ya. Jadi ini nyambung lagi ke yang lain ya, nyambung lagi itu untuk memahami perbedaan antar manusia. Jadi kalau kita balik ke teori, sebenarnya banyak teori yang bisa kita aplikasikan sebenarnya ya, dalam pertanyaan yang disampaikan Rizka Amanda Mita Putri. Baik, kepanjangan ya jawaban saya. Kira-kira menjawab ya Rizka ya? Oke, kayaknya ke-mute Rizkanya. Oke, saya kembalikan ke moderator atau langsung dijawab aja nih? Oke, terima kasih. Saya bacakan dulu Bu pertanyaannya ya. Nah, jadi selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Zen nih. Jadi berkaitan dengan JOMO, apakah JOMO ini sama halnya di mana seseorang sudah mencapai tahap aktualisasi dirinya sehingga ia bisa JOMO? Seperti yang kita tahu, pada beberapa orang bahwasannya aktualisasi diri ini masih sukar untuk digapai oleh seseorang. Nah, jadi apakah JOMO ini baru bisa muncul jika seseorang tersebut sudah mencapai aktualisasi diri atau tanpa ia mencapai aktualisasi dirinya, ia bisa JOMO? Seperti itu, Bu. Mohon dijawab, Bu. Terima kasih. Oke, luar biasa nih pertanyaannya Kak Zen ya. Wah, Iya. Kak Zen nih bisa memotivasi adik-adiknya nih ya. Kak Zen nih udah nyambung ya, melanjutkan studinya ke S2 ya. Halo Zen, apa kabar? Udah lama nggak ketemu ya. Luar biasa nih pertanyaannya ya, sangat teoritis ya. Mungkin berbanggalah kepada dosen-dosen yang hadir pada hari ini mungkin ya, yang sudah mengajar dulu ya sama Zen ya, mudah-mudahan. Baik. Oke, terkait dengan JOMO dan aktualisasi diri. Wah, luar biasa ini sebenarnya kalau misalnya kita kait ke teori ya, mungkin ngomongin teori sedikit ya ini ya. Ini masuk ke teorinya si Abraham Maslow ya, terkait dengan kebutuhan hierarki kebutuhan ya. Dan sesungguhnya bisa dikaitkan juga aktualisasi diri ini ya. Ketika aktualisasi diri ini orang sudah tidak lagi fokus ya, tidak lagi fokus kepada pemenuhan tahapan-tahapan yang di bawahnya itu ya. Jadi fokus kepada aktualisasi diri, di mana dia itu sudah melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan internalnya gitu ya, tidak lagi kepada eksternal ya. Mungkin juga bisa kita kaitkan dengan JOMO ya. JOMO ini di mana orang itu sudah tidak lagi fokus kepada hal di luar dirinya ya. Jadi fokus kepada dirinya sendiri ya. Apa yang membuat dia senang ya, kalau misalnya itu tidak membuat dia senang ya udah nggak apa-apa ya, enjoy aja being missing out ya. Jadi
seperti kita tahu bahwa aktualisasi diri masih sukar digapai oleh seseorang. Ya, tentu ya, karena aktualisasi diri ini memang butuh proses ya. Dan walaupun tahapannya itu tidak harus memenuhi tahapannya hierarki tadi, memang butuh proses yang cukup panjang untuk seseorang itu bisa mencapai aktualisasi ya. Jadi apakah JOMO ini baru bisa muncul kalau sudah mencapai aktualisasi diri, atau tanpa mencapai aktualisasi diri ia bisa JOMO? Kalau menurut saya, tanpa seseorang itu mencapai aktualisasi diri ya, orang itu bisa JOMO ya. Karena tadi ya, kok aktualisasi diri itu meaning-nya lebih dalam lagi, di mana itu terkait dengan kebutuhan tertinggi dari manusia ya, kalau si Abraham Maslow-nya ngomongnya gitu ya. Nah, jadi dan tidak semua orang ya dapat mencapai itu dengan cepat. Namun JOMO ini menurut saya, kalau misalnya kalian sudah bisa mencapai ya tadi tips-tips tadi bisa dilakukan ya. Karena JOMO ini menurut saya lebih fokus kepada detox dari sosial media seperti itu. Yang JOMO ini mungkin nanti yang akan mengantarkan kita ya untuk bisa mencapai yang namanya aktualisasi diri. Seperti itu ya. Jadi JOMO ini bisa ya kita dapatkan tanpa aktualisasi diri ya menurut saya. Tapi mungkin ada yang udah belajar lagi ya, menemukan teori baru bahwa oh harus nih ya. Nanti kita bisa diskusi lagi ya, karena ilmu terus berkembang. Namun untuk sekarang saya yakin dan percaya bahwa kalau kita semua belum aktualisasi diri, kita juga bisa JOMO. Nah, jadi kita tidak terperangkap ya dalam tadi ya FOMO tadi ya. Jadi welcome JOMO. Oke. Kira-kira menjawab Zain? Iya, makasih banyak Ibu atas jawabannya. Berarti Iya. JOMO itu menghantarkan kepada aktualisasi diri gitu ya Bu ya? Iya, ya, Untuk bisa membantu kita ya. Karena tadi ya konsepnya mirip kayak Qanaah ya. Sedangkan aktualisasi diri juga seperti itu ya. Namun aktualisasi diri itu lebih kepada mencari apa yang kita senangi sebenarnya. Kan tadi di JOMO itu membantu kita untuk mencari tahu sebenarnya apa sih yang membuat kita puas dalam hidup ini. Seperti itu. Terima kasih banyak Ibu Iya. atas jawabannya. Nih, selanjutnya ada pertanyaan dari Muksalmina, siswa Mandua Langsa. Yang pertanyaannya, apakah FOMO itu berpengaruh kepada kesehatan jasmani dan mental kita? Oke. Halo Muksalmina ya, setelah saya jawab ya pertanyaannya ya. Ini dari Mandua Langsa nih, kelas berapa nih? Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Tapi saya jawab dulu pertanyaannya. Apakah FOMO itu berpengaruh pada kesehatan jasmani dan mental kita? Ya, itu berpengaruh ya. Ketika seseorang itu merasa FOMO ya, merasa ketakutan ya terhadap sesuatu ya, itu apabila berlebihan ya, itu akan mempengaruhi kesehatan mental kita yang pertama ya, karena dia kepikiran ya, mental itu kan kepikiran. Nah, kalau nanti Muslamina belajar ya terkait dengan hubungan brain and mind ya, hubungan otak dengan pikiran manusia ya. Pikiran kita ya, kalau kita udah terlalu banyak pikiran, terlalu pusing, terlalu cemas, terlalu takut ya, itu akan mempengaruhi fisik kita. Ya, karena dia mempengaruhi. Jadi ada hormon-hormon tadi yang akan mempengaruhi fisik kita, yang mungkin akan membuat dada kita, mungkin jantung kita berdegup lebih kencang gitu ya, atau kita berkeringat dingin misalnya gitu, atau kita sakit lambung ya, ya kemudian apalagi tuh. Kalau misalnya orang cemas tuh kemudian apa? Pernapasannya cepat misalnya gitu ya, sehingga mungkin tadi akan mempengaruhi kesehatan kita, apakah mungkin jadi darah tinggi ya, atau sakit lambung tadi, atau mungkin gula darah kita kadarnya jadi berubah seperti itu, nanti ya akan mempengaruhi fisik kita, mungkin akan lebih cepat lelah ya. Kemudian tadi FOMO itu juga mempengaruhi seseorang jadi nggak bisa tidur ya, tadi karena kepikiran terus ya, jadi dia nggak bisa tidur. Kalau udah nggak bisa tidur kan biasanya orang sakit ya, nggak bisa beraktivitas ya, kemudian nggak bisa berkonsentrasi ya. Nah nanti kalau misalnya jasmani dan mental kita berpengaruh ya, kemudian nanti
biasanya interaksi sosial kita juga akan berpengaruh. Jadi sama teman-teman mungkin kita juga, kalau bahasa Aceh suka nanti cepat naik spaning gitu ya. Jadi cepat marah karena tadi kita kurang istirahat ya. Jadi FOMO ini bisa merembet kemana-mana seperti itu. Ya, Musalmina, kita menjawab. Alhamdulillah. Oke. Ya Bu, makasih ya Bu jawabannya. Iya, sama-sama. Ada pertanyaan? Oke. Pertanyaan lagi nih. Pertanyaan lagi, Bu. Hmm. Pertanyaan akhir ya mungkin teman-teman. Jadi di sini ada lagi di sini, apakah FOMO ini akan semakin membludak seiring berjalannya zaman? Dalam materi ini menurut Ibu apakah yang salah? Apakah media sosial yang selalu update atau individunya? Seperti itu, Bu. Oke. Ya, jadi FOMO ini akan semakin membludak ya, kayaknya gitu ya. Kecuali kita mampu melakukan berbagai tindakan pencegahan dalam penggunaan media sosial yang bijak. Ya. Tapi kalau misalnya tidak ada penanggulangan, ya mungkin FOMO ini akan semakin membludak karena bisa dilihat sekarang tingkat penggunaan gadget yang semakin meningkat, ya, yang mungkin tidak terkontrol lagi penggunaan gadget itu. Mungkin bisa dilihat bahwa Indonesia ini, ya Indonesia Raya, kita ini yang tercinta, tingkat penggunaan gadgetnya itu sangat tinggi. Ya, usernya itu sangat banyak ya. Jadi IG, YouTube, ya. They make a lot of money dari Indonesia ya, kita bikin banyak uang dari Indonesia karena kita makainya banyak banget ya. Jadi jawabannya ya bisa jadi ya, apalagi dengan tekanan ya, tekanan dari berbagai bidang ya, finansial ya, kesehatan ya, terutama finansial sih sekarang ya, yang akan juga mempengaruhi. Dan kemudian menurut Ibu siapa yang salah ya? Sosial medianya kah atau individunya ya? Jadi kalau dibilang siapa yang salah, saya takut juga ini menyalahkannya ya. Jadi tapi kalau dibalikannya, penyebabnya itu adalah ada di manusia, ya kan? Di individu. Jadi media sosial itu dibuat tujuannya apa? Ya, untuk memudahkan kita seperti gitu ya, memudahkan dalam komunikasi, ya, dalam mendapatkan berita-berita terbaru, ya. Namun individu tadi manusia tadi yang tidak mampu mengontrol untuk penggunaan media sosial yang bijak. Ya. Jadi tadi kalau misalnya kita mau supaya nggak FOMO ya, penggunaan media sosialnya harus diperbaiki. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi karena media sosial itu yang update juga adalah manusia ya. Ya manusia. Kalau misalnya manusia nggak pakai sosial media maka nggak akan update sosial media itu. Mereka itu hanya sebuah platform yang menjadikan jasa itu dan kita yang menggerakkan. Jadi kalau misalnya kita bijak dalam penggunaan media sosial, menurut saya tidak akan ada lagi orang yang FOMO ya. Namun ya balik lagi ya ke kepribadian. Kalau kita ngomongin individu ini, perbedaan individu itu sangat bermacam ya. Termasuk di dalamnya adalah kepribadian ya. Mungkin ada orang yang terus ngikutin update gitu ya. Dia yang bisa ngikutin update, tapi dia tuh nggak FOMO ya. Ada juga yang seperti itu, ya. Pun ada orang yang memang dalam tipe kepribadiannya itu yang memang pencemas misalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya dia ada bawaan gitu ya, bahwa dia pencemas sehingga nggak ngikutin update, dia jadi tadi FOMO misal seperti itu. Jadi balik lagi ke individu masing-masing sebenarnya ya. Kalau misal dia bijak maka tidak akan FOMO. Baik, kira-kira seperti itu ya. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Nah, terima kasih pada teman-teman yang sudah bertanya. Pertanyaan dari Rizka, maka berakhirlah pembahasan mengenai FOMO dan JOMO pada malam hari ini. Nah, baiklah teman-teman sekalian, pada Ngopi Sanggar seri 2 ini terdapat beberapa kesimpulan yang bisa kita rangkum. Yang pertama itu,
FOMO merupakan sebuah perasaan cemas dan takut yang timbul dalam diri seseorang akibat ketinggalan sesuatu yang baru, bisa itu berita atau tren. Nah, di sini ada beberapa gejala FOMO, yang diantaranya yang pertama itu orangnya selalu ngecek HP-nya, ia ingin tahu kehidupan orang lain, ingin update berita baru, bahkan dia itu lebih peduli sosial medianya daripada dunia nyata. Nah, FOMO ini juga bisa terjadi ke semua gender dan umur. Nah, terus apa sih dampak dari FOMO? Nah, pasti dampaknya ini banyak dampak yang negatif seperti yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita tadi, yang diantaranya bisa memicu munculnya kecemasan, memiliki ketergantungan sosial media untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain, punya tingkat kepuasan hidup yang lebih rendah, kemudian memicu munculnya masalah finansial, dan kemudian membiarkan kehidupannya di dunia nyata. Nah, bagaimana sih agar kita ini tidak FOMO? Yang pertama tadi yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita tadi juga. Yang pertama itu journaling. Kita bisa membuat atau mencatat kegiatan kita hari ini apa-apa saja. Terus kita bisa menuangkan pikiran kita itu di buku. Dengan begitu kita dapat menimbulkan rasa syukur kita bahwa kita bisa sadar bahwa ternyata banyak yang bisa disyukuri, seperti itu. Fokus pada diri sendiri, cintai diri kita apa adanya, terus menggantikan perilaku bermasalah yang kita punya tadi dengan perilaku baru atau mencari hobi. Nah, yang terakhir juga kita bisa membatasi penggunaan HP kita. Nah, sedangkan JOMO ini adalah kebalikan dari FOMO. Nah, JOMO ini kita tetap senang walaupun tertinggal. Di sini ada penekanan rasa cukup atas apa yang kita punya. Nah, di sini juga kita tekankan bahwasannya tidak selama FOMO itu tidak baik, tidak selamanya juga JOMO itu tidak baik. Nah, di sini kita harus tahu menempatkan diri kita dengan baik. Mungkin itu saja kesimpulan yang bisa kita rangkum. Jadi teman-teman, kita tidak terasa nih udah berada di penghujung acara. Demikianlah rangkaian acara webinar Ngopi Sanggar Ngobrol Psikologi Sharing bareng Pakar Seri 2. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak yang berpartisipasi atas terselenggaranya acara ini, khususnya Pak Deddy Surya selaku Ketua Prodi Jurusan Psikologi Islam IAIN Langsa, dan Ibu Syifa, narasumber kita yang luar biasa tadi. Ibu Syifa ini merupakan sekretaris dari Jurusan Psikologi IAIN Langsa juga. Nah, terima kasih juga kepada teman-teman seri 2. Nah, sebelum mengakhiri, kita sesi foto dulu ya, teman-teman. Baik, sambil menunggu sesi Untuk fotonya ya. teman-teman, untuk teman-teman silahkan hidupkan kameranya. Jangan lupa senyum ya. 1, 2, 3. Oke, udah. Oh, sekali lagi. Ada yang baru buka kamera soalnya. Coba sekali lagi senyum, 1, 2, 3. Udah? Oke, udah teman-teman. Nah, semoga apa yang dibahas pada malam hari ini dapat menambah ilmu pengetahuan kita. Nah, jadi saya Mustika Delima mewakili pihak penyelenggara acara. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan selama acara berlangsung. Nah, untuk menutup webinar malam hari ini, mari sama-sama kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Mustika Delima pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup ya, jangan lupa disampaikan kepada keluarga di rumah bahwa SPAN PTKIN diperpanjang ya buat yang mau melanjutkan kuliahnya di IAIN Langsa, terutama di psikologi Islam ya, masih bisa mendaftar sampai besok, nggak salah ya, tanggal 7
gitu ya, SPAN PTKIN-nya masih bisa ya. Walaupun nanti ada UM mungkin bisa mencoba di SPAN PTKIN dulu. Ya, bisa disampaikan ke sanak saudara, adik kakaknya ya terkait dengan psikologi Islam. Baik, terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ada yang baru masuk ya. Bu Syifa, thank you ya. Ada power. Aduh, saya minta maaf tadi terlambat ya semuanya ya. Saya salah timing, saya kirain tuh malam besok. Kayaknya saya